forensik adalah semua ini harus dicatat satu-satu. Kita bikin kayak database, barang buktinya apa, ditemukan tanggal berapa, dapat dari mana segala macam, harus disiplin banget urusan yang itu. Terus kita nomorin semua barang buktinya, dinomorin. Barang bukti ini jangan disentuh. Kalau udah dapat, kita biasanya di copy, isi dalamnya kita copy. Kalau misalnya kalau pakai Windows, pakai apa ya namanya? Lupa. Kalau di Linux pakai DD, itu namanya apa ya, lupa. Yang copy harddisk itu, harddisk bisa di copy. Apa sih namanya? Adalah Ghost ya. Jadi pakai kayak gitu, di cloning, habis di cloning atau flash disk di cloning. Jadi kita cloning, barang aslinya udah disimpan, nggak kita sentuh lagi. Cloningannya kita oprek. Biasanya cloning kita cloning lagi baru kita oprek. Jadi habis asli, barang bukti asli tidak disentuh, di cloningnya kita sentuh lagi, kita cloning lagi, ini yang dioprekin. Gitu. Jadi ada dua selalu cloning. Dan itu harus ada metadatanya. Ini kapan dapat, di mana segala macam harus ada semuanya, baru kita hajar di spesifik. Susah loh asli. Kalau mau latihan gini cara latihan. Latihannya gampang. Ini Kapin teman saya tadi, cara latihannya gini. Dia datang ke toko reparasi handphone. Kan banyak orang-orang buang-buang SD card tuh, ya. Beli SD card itu, beli banyak buat latihan recovery file dari SD card. Dapetnya keren-keren asli itu. harus jaga-jaga iman. Apa gitu ya? Marah. Jadi kita recovery-nya marah banget. Oke, ini saya coba nyalain ya. Pelan-pelan saya nyalain. Saya yang gampang sih ini dulu sih sebenarnya. Apa sih namanya? Saya nggak berani nyalain sekaligus semua. Komputer saya bisa hang soalnya. Parah. Oke, ini udah mulai nyala. Mikrotiknya, ini server udah nyala. Sorry. Ini saya nyalain juga Kali Linux. Berapa orang yang pernah pegang Kali Linux di sini? Satu. Ini kelihatan dari tadi dua. Yang lain masih ahli surga semua. Parah masih ori, masih perawan. Oke, saya kasih lihat dulu. Jadi kalau udah main kayak gini, kita mainnya biasanya Kali Linux. Karena Kali Linux semua tool yang kita butuhin udah dari dalam, tinggal pakai aja. Anda bisa download Kali Linux itu di free di internet. Jadi masuk aja ke sini, Kali Linux. Oke, ini ada bagian download, kita bisa download sih gratis. Terus ya, ini Kali Linuxnya saya jalanin tapi sebagai mesin virtual. Jadi bukan komputer ini saya ubah jadi Kali Linux, enggak, saya pakai mesin virtual, saya jalanin Kali Linux. Oke, adanya di sini nih. Ini Kali Linuxnya udah keluar. Oke, bentuknya seperti ini. Saya masukin Kali. Ini kebetulan Kali Linux punya file yang berbentuk OVA, bukan ISO, dia OVA. OVA ini bisa langsung masukin ke VirtualBox, jadi langsung jalan. Cuman supaya enak, tadi saya masukin ke GNS3, sambungannya antar komputernya pakai GNS3 ya. Ini Kali Linux bentuknya kayak gini doang. Oke, coba saya gedein biar ada enak hidupnya. Mana setting? Ini dia setting. Ini saya biasanya pakai Kali Linux yang lama, ini Kali Linux baru. Lagi lemot, lagi loading. Susah diklik. Oke, settingnya ini display. Saya harus gedein displaynya biar hidupnya enak dulu ya. Resolusinya coba nggak dia? Ya, oke lah, main gede. Keep configuration. Oke, ini buat yang belum pernah pakai Kali Linux. Bedanya Kali Linux dengan sistem operasi yang ahli surga. Oke, jadi bedanya bisa kelihatan di sini sih. Kalau kita klik di sini, biasanya kalau Windows dan teman-temannya biasanya ada Office, ada browser segala macam. Kalau yang ini
Ini ada angkanya nih, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13. Oke. Dan kalau kita lihat nggak ada window di sini. Nggak ada window lagi, nggak ada office. Office-nya nggak ada sih buat editor teks ada, kayak notepad ada, tapi ininya udah nggak ada ya. Oke. Nah ini kalau di sini kelihatan 01 information gathering. Ini adalah mata-mata. Jadi software-software untuk melakukan mata-mata terhadap ini. Jadi Kalinux campuran antara forensik sama nyerang. Oke. Jadi sebagian buat nyerang, sebagian forensik. Jadi information gathering mata-mata. Vulnerability analysis yang tadi kita bisa ngecek kelemahan sasaran seperti apa. Oke, tapi ini masih umum. Kalau mau spesifik web application analysis itu kalau kita pengen analisa web. Kalau database kita juga bisa analisa database. Kelemahan database-nya apa? Kemudian kalau mulai nyerang nih, password attack, nyerang password. Yang khawatir password karena bisa jebol sih. Kalau mau gampang cara jebolnya adalah teman-teman di warnet paling kurang ajar tuh. Jadi cara jebolinnya pasangin apa? Keylogger, tahu deh, jago deh. Jadi kita pasang keylogger di komputer. Dari katanya aja, key itu keyboard, log nyatet. Jadi apa yang kita ketik di keyboard dicatat sama software keylogger itu, dan keylogger itu ngirim ke kita si hackernya tadi passwordnya apa. Dengan cara itu gampang banget langsung keluar. Jadi hati-hati pakai komputer-komputer yang zaman dulu pakai warnet, sekarang kan kita pakai HP sendiri, pakai hotspot. Nah itu teknik ngejebolinnya lain lagi. Kita bisa pakai MITM lah, bisa pakai sadar. Kalau pakai tidak pakai HTTPS bisa disadar sih. Terus ya, oke. Terus web attack itu buat ngejebolin passwordnya WiFi. Jadi misalnya ada passwordnya WiFi di sini, ya pakai passwordnya kita jebolin passwordnya WiFi. Makanya di bank-bank segala macam akhirnya mereka harus matiin WiFi-nya. Soalnya dari luar bisa masuk ke dalam bank dan dia bisa ngacak-ngacak di dalam. Dan jangan khawatir, ini kisah aja ya. Anak-anak tuh kadang-kadang kalau udah ngejebolin suka nawarin ke saya tuh, "Ono, mau ditransfer berapa, Ono?" Saya tahu di launching lah, pokoknya udah di sini lah. Ngomongnya udah kayak gitu. Parah banget. Ya, saya posisinya udah kayak gitu, aduh ampun dah. Ngeri kalau udah tahu mah. Reverse engineering, kalau kita punya software, kita balikin ke source code-nya. Kalau ada exe, kita balikin ke source code-nya, pakai reverse engineering. Exploitation tools, ini paling bahaya sih sebenarnya. Ini buat tool buat ngehacknya yang ini. Kan tadi buat ngejebolin doang. Dia menyerang benernya yang ini. Yang salah satu paling bahaya, yang saya suka, yang ini nih. MSS Payload Creator, Metasploit. Dia bisa bikin trojan. Jadi kalau udah ngerti kayak gini sih, forensiknya gampang sih sebenarnya. Dia bisa bikin trojan. Atau gue kasih lihat ya. Kasih lihat ini nggak dipraktekin, saya kasih lihat aja. Nggak dipraktekin. Jadi kata kuncinya, Anda bisa masuk ke website ini, onocenter.org/wiki. Kalau diingat tadi buat kuliahnya open course ya, open course ITS ACD. Yang ini onocenter.org/wiki, masukin Metasploit. Oke. Tadi toolnya ada di Kali Linux, disingkatnya MSF, Metasploit Framework. Oke. Kalau kita lihat ke bawah di sini ada attack Android. Oke. Dia bisa attack macam-macam ya. Dia bisa SMB itu file sharing bisa di attack, desktop bisa di attack, web bisa. Ini semua bisa diserang semua nih. Nyerangnya gampang banget kalau udah pakai tool seperti ini. Nyerangnya gampang. Saya akan kasih lihat yang Android tadi ya, handphone. Android parah. Ini ada saya tulis recommended. Ini saya masuk yang ini ya, hack segala macam. Yang ini bagian yang ini adalah buat bikin trojannya. Jadi kalau kan kita bikin aplikasi, extensionnya aplikasi kan APK ya. Kalau di Android APK, APK-nya kita punya, misalnya ini kejadian sama teman-teman yang kurang ajar banget. Jadi dia ambil APK misalnya punya bank apa gitu. Kita ambil APK-nya, terus kita pakai MSF Venom ini, kita masukin trojan yang kita buat,
masukkan MSF Venom. Terus gimana caranya APK ini bisa keinstall di sasaran? Caranya gampang sih, biasanya anak-anak misalnya kita masuk ke grup WhatsApp, terus kita bilang, oh anda kalau mau dapat hadiah, silakan install aplikasinya dari bank apa gitu kan? Ya kan kesannya kayak bagus semua kan, bank, terus ada hadiah, ya install aplikasi. Padahal akibatnya trojan masuk dalam situ, beres ya. Nah, kalau teman-teman lebih parah, si Kali Linux-nya tidak diinstal di laptop seperti ini. Kalau di laptop ini kan ada di balik firewall, di balik hotspot atau wifi, IP-nya IP private kan. Jadi anak-anak pada nyewa VPS, hosting di luar. Hostingnya bukan web, hostingnya Kali Linux taruh di luar. Konsekuensinya Kali Linux-nya punya IP public di luar. Terus kita remote desktopnya dari jauh, kita bisa melihat desktopnya Kali Linux. Karena dia punya IP public, dia bisa komunikasi sama si trojan yang kita tanam di handphone tadi kan. Trojannya kan nyari IP publik. Jadi di sini L-hostnya bukan 192.168.0.1, bukan ini ya. L-hostnya udah 202 berapa, IP-nya IP publik banget. Oke, konsekuensinya handphone ada di mana bisa ngomong ke dia. Oke, nah di Kali Linux-nya kita harus jalanin MSF console, terus jalanin exploit ini. Jalanin aja jebret, kita standby nunggu nanti si handphonenya dijalanin, trojannya akan connect ke si Kali Linux-nya. Nah dari Kali Linux kita bisa kasih perintah yang ini nih. Misalnya check root adalah ngecek apakah handphonenya di root apa enggak, gitu ya. Terus WLAN geolocate, kita bisa tahu lokasi handphonenya ada di mana. Terus ya, lagi ada di apa buat ini pijet di mana? Beli sate sama Pak Hari, ketahuan gimana? Enak ya Pak? Satunya banyak banget ya, parah banget. Udah gitu kita bisa ngedump call log. Call log itu adalah catatan nelponnya ke siapa aja. Bisa di-dump, bentuknya file text, kita bisa tahu dia nelpon ke siapa aja. Terus kita bisa juga ngedump SMS yang dikirim. Oke, bisa diambil semua SMS itu. Yang parah lagi kita bisa ngirim SMS dari handphone itu pakai nomornya dia, pura-pura jadi dia. Oke banget kan? Oke banget ini. Udah dapetin SMS, kita bisa ngirim SMS pura-pura jadi dia. Orang nggak ada yang tahu. Asal tahu aja kalau kita ngomongin ini handphonenya layarnya bisa hitam. Jadi handphonenya lagi standby. Kita bisa komunikasi sama handphonenya dan handphonenya ngerjain apa yang kita suruh. Beres ya. Jadi asik banget sih sebenarnya. Dunia hitam. Kalau saya sudah meninggalkan dunia hitam karena rambut saya sudah tidak hitam, jadi saya sudah baik sekarang. Kalau ini masih jahat. Yang parah ini webcam list. Webcam list kita bisa lihat ada berapa webcam di handphone kita. Misalnya dari depan belakang ada 2 webcam, terus kita bisa snap ke salah satu webcam, kita tempel satu webcam, terus ditarik semua video sama suaranya dari webcam itu ke kita. Handphone posisi standby. Jadi handphonenya taruh di atas meja, hitam layarnya standby ya. Padahal semua yang ada yang lagi kita obrolin, layarnya semua ketarik ke Kali Linux kita bisa lihat semuanya. Asik kan dunianya. Asik-asik. Iya, asik ya, asik. Makanya Ono tidak pakai WhatsApp dan HP. Gitu. Lewat ibu Ono aja. Soalnya dia beli handphone buat selfie doang. Daripada cuma buat selfie ya suruh pakai buat komunikasi ke Pak Hari, kemana lagi. Jadi ada fungsinya yang agak benar dikit. Oh iya, perlu diceritain nggak apa hubungan sama forensik? Ya istri saya udah ketipu 3 kali sih sebenarnya. Yang keluar duit 2 kali, 1 kali nggak keluar duit. Saya kasih tahu teknik nipunya ya. Mungkin karena ibu-ibu kali ya. Karena ibu-ibu itu emosional. Terlalu perasa, emosi dipakai, otaknya disimpan di mana nggak tahu. Dan bilangin ke dia ntar.
Jangan direkam, jangan dikirim. Sama ibunya berapa urusan gue. Ya, lewat duduk di bawah. Jadi kejadian pertama, jadi teknik serangan semuanya kebanyakan serangan di Republik ini serangannya tekniknya nipu. Bahasanya hacker social engineering, gitu ya. Bingung kan? Social engineering, bingung kan? Nah, jadi nih kasus yang pertama istri saya ketipunya ditelepon sama yang nyerang. Jadi tujuan utama serangan di Republik Indonesia cari duit. Oke, asal tahu ada dua sih sebenarnya. Pertama cari duit, yang kedua memenuhi syahwat. Minta maaf aja. Jadi memang yang nyerang memang laki-laki brengsek sih. Penyembah berhala, parah banget. Laki-laki emang minta ditabokin salah satu. Jadi serangan pertama dia ditelepon ngasih tahu gini, Bu, kami dari polsek kepolisian mana, anak saya waktu itu masih kuliah, dia di asrama, terus dia bilang anak ibu ditahan karena narkoba. Itu istri saya kan langsung nangis kan, gitu kan. Saya bilang ya paling juga bohong. Terus saya bilang sama, saya kan simpel aja, bilang sama adiknya ibunya kan, tolong telepon anaknya. Dia masih nangis di sebelah sini nangis. Dia telepon anaknya, nggak bisa ditelepon. Jadi dibikin sibuk tuh teleponnya, bisa telepon. Tapi diusaha terus kan, akhirnya masuk nembus. Ini masih nangis, ini nembus kan, Mas ada di mana Mas? Di kamar, lagi ini, ya tipu, gagal. Tapi ujungnya sebenarnya skenario gini, udah nangis, udah gitu anak ibu mau keluar, transfer duit sekian, nanti anaknya keluar, kira-kira kayak gitu. Yang kedua, Facebook. Oke. Jadi temannya dia waktu itu pernah pinjem uang buat tetangga pinjem uang buat sekolah SPP-nya anak. Di transfer duitnya nggak apa-apa dan dibalikin nggak masalah. Oke. Jadi kadang-kadang tetangga kita kan suka pinjem duit buat SPP, ya udah kita bayarin, nanti dia balikin, ya udah beres, nggak masalah. Yang jadi masalah Facebook tetangga ini dihack. Oke, si hacker bisa baca dong riwayat komunikasinya ke siapa aja. Pas lihat, ada pinjam duit lagi. Oke, dengan bahasa yang sama, pinjam duit, nomor akunnya dirubah. Nah, istri saya nggak langsung transfer kan, berusaha nelpon nih teman, serius mau pinjam duit, pas mau nelpon nggak bisa telepon lagi. Terus positif dong, waduh ini kayaknya lagi butuh banget uang, kasihan, ditransfer 2,5 juta. Akhirnya berhasil nyambung kan? Gue nggak minjem, mampus lu, hilang. Jadi peraturan perbankan Republik Indonesia, bank nggak bisa transferin duit atas nama orang. Yang bisa transfer duit hanya yang pemilik akun. Jadi kalau kita sudah transfer duit ke hacker, nggak bisa dibalikin tuh duit, udah nggak bisa. Muka gaya kayak gimana nggak bisa. Terus ya, jadi hati-hati pas transfer duit, mending 2-3 kali cek. Itu. Secara forensik gampang sih, asli gampang. Jadi kita harus koordinasi sama Facebooknya, koordinasi sama operatornya. Ini manusia ini ada di mana sebenarnya, handphonenya ada di mana. Sama Facebook kan dapat IP ketahuan lagi, koordinasi sama operator. Oke, operatornya dapat handphonenya ada di mana, lokasinya ketahuan, orangnya di mana ketahuan semua sih sebenarnya. Cuman kan kalau kita ngomong kayak gitu ke aparat kan nggak diladenin, itu yang nyebelin. Aparatnya sibuk ngurus para ini petinggi Republik, kan harus diamankan semua petinggi Republik. Rakyat nggak perlu diamankan kan, rakyat jadi korbankan saja. Ya terimalah nasib rakyat seperti itu ya. Oke. Nah, yang ketiga keren. Yang ketiga keren, asli keren. Lebih sakti lagi. Jadi istri saya pengen beli mesin jahit digital. Oke. Yang bisa bordir segala. Jadi kita masukin file JPEG, langsung dia ngebordir segala file JPEG. Jadi dia suka ngejahit soalnya. Harganya 6 juta. Mahal dong. 6 juta. Karena dia cinta sama suaminya, dia cari yang murah kan.
Ada yang jual di toko online 3,5 juta, langsung dia beli nih kan. Saya udah bilang jangan, paling mau ketipu. Kagak percaya, perempuan tuh keras kepala kadang-kadang ya. Cinta suami tadi dari yang murah. Cinta suami cari yang murah. Udah dikasih tahu lu gak ketipu, gak percaya. Aduh, udah ditabok bener dah. Ya udah, belilah dia. Udah. Besoknya tahu-tahu di cancel tuh barang. Kalau cancel duit balik dong. Duitnya balik kemana? Bingung kan? Teleponlah dia ke customer service dari toko online ini kan. Terus customer service, ya duit udah balik bu. Balik kemana? Orang saya gak pernah naruh nomor akun bank di ini saya. Balik ke akun ibu. Coba kita lihat. Tahu-tahu di profilnya dia sudah ada nomor akun orang lain. Waduh, di-hack. Jadi ada beberapa toko online yang di-hack sih sebenarnya. Cuman hackernya tidak akan memakai hasil hackingannya dia sampai ada transaksi seperti itu yang gede. Kalau cuma transaksi 10.000 mau ngapain kita hack ya, kembali modal kan dia. Ini udah juta kan, langsung cancel, langsung duit ke transfer dia, langsung diambil kan duitnya, udah beres. Terus duit gua gimana? Udah ke transfer, nangis lagi, waduh, orang nangis. Dari depan itu saya nangis. Ya udah kita ke polisi. Lu catatin semua barang buktinya, kita bikin kronologisnya ke polisi. Berangkatlah kita ke polisi kan. Sampai di polisi, diomelin sama polisinya. Ibu udah tahu toko online tukang tipu dibeli juga. Wah, nangis lagi dua kali. Saya banget udah nangis 2 kali nih. Udah ada kepaksa orang turun tangan ya kan. Duit udah gak balik sebenarnya. Duit udah gak balik. Jangan khawatir, duit anak gak akan balik sebenarnya. Soalnya peraturan bank emang gak bisa balikin duit, hati-hati. Ya udah, kepaksa ono turun tangan pakai ilmunya ono, soceng lagi ilmunya ono. Socengnya gampang banget sih. Saya tinggal tulis di media sosial, di Twitter segala teman-teman, istri saya baru ditipu nih di situs ini. Jadi Anda hati-hati kalau belanja situs ini. Langsung itu nggak ordernya menit dari CS-nya telepon. Wah, Pak, Ibu, bersyukur kita berhasil uangnya bisa kita tarik ini nggak jadi kita kirim. Minta nomor akun Ibu dong berapa biar kita kembali itu duit. Oh ya, alhamdulillah. Udah gitu dia kasih catatan. Buat Pak Ono tolong kasih tahu ya Bu ya. Tolong supaya Pak Ono tulis di media sosial bahwa uangnya udah kembali. Oke. Jujur sebetulnya uangnya nggak itu pakai duitnya dia aja sih. Tapi saya nggak lanjutin sih, kasusnya nggak lanjutin. Cuma saya iseng dong. Orang kan suka iseng kadang-kadang. Nanya sama teman-teman, tolong liatin dong yang ini. Ketahuan orangnya ada di Sulawesi sih sebenarnya. Jadi yang hackernya dari Sulawesi. Ketahuan, rumahnya di mana ketahuan sih. Cuman nggak dilanjut. Cuman catatan di sini adalah kita sebagai forensik bisa tahu lokasinya ada di mana ketahuan sih. Kelihatan semua. Cuman ya tinggal mau dilanjut apa enggak gitu aja. Jadi semuanya gampang sebetulnya. Cuman kita harus rajin ya ngomong sama ini, ngomong sama itu segala macam. Jadi biasanya kecuali besar pakai seluler nih kebanyakan. Jadi konsekuensinya harus dekat sama orang seluler atau kita memang punya akses ke core network. Soalnya core network seluler ada catatannya nomor sekian posisi di mana ada catatannya core network. Yang bisa akses informasi seperti itu cuman aparat sama operator. Nah, orang normal kayak orang nggak bisa. Jadi saya harus minta tolong sama aparat. Saya minta tolong sih, bisa dapat. Cuman kan, ya udah kalau mau dilanjut orang duit itu balik ya udah, kan beres masalah gue kan. Cuman kalau dilanjut bisa sebetulnya. Cuman itu kan dia si aparat cuman tahu nomor cellphone-nya dia, lokasi di mana. Yang satu lagi adalah media sosial. Media sosial kita harus ngomong juga sama adminnya media sosial tadi ya. Ini user ini pakai IP mana? Jam sekian pakai IP mana? Ini dikoordinasikan semua nih. Jadi user IP mana? Nanti IP ini nanti nempel ke seluler, dikoordinasikan lagi sampai dapat kena itu semua sebenarnya. Terus ya. Jadi sebenarnya kena, cuman kadang-kadang kita harus nyetop sih. Ya udahlah. Tapi kalau enggak itu ngomong sama para susah sih, benar asli susah. Kalau orang
musik. Orang-orang susah sih. Dan teknik serangannya kebanyakan nipu. Jadi konsekuensi dari situ semua sebenarnya kita harus lakukan adalah ngajarin orang-orang di Republik ini untuk internet safety lah. Kayak ilmu bela diri kalau kita memakai internet. Gitu. Bahwa di internet itu sebetulnya nggak semua orang baik kayak Rono, gitu kan? Ada sebagian yang punya ilmu-ilmu sulit diadili, gitu kan? Ya. Kira-kira kayak gitu ya. Beres ya? Oke. Ini beres dulu ya. Sekarang kita lanjut lagi. Saya sudah nyalain, ini makhluk-makhluknya udah nyala. Ini saya ngecek IP address-nya doang nih. Oh, alah, lupa. Ini mikrotiknya masih kosong. Ini mikrotik saya masih kosong sih sebenarnya. Saya harus isi dulu mikrotiknya. Saya harus masuk ke konsol. Ini masuk ke konsol, admin, kosong, Ctrl C. Ini passwordnya kosong ya. Sekarang saya bikin dia jadi router. Saya bikin cepat aja ya. Saya punya waktu sampai berapa menit lagi nih? Setengah jam lagi kayaknya ya. Oh, tanya jawab langsung aja, ada yang mau tanya. Oh, ada. Ya Mbak, silakan Mbak. Ada hadiahnya katanya dari Bali. Bukan dari mana? Pertanyaan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabina Uli Effendi dari Prodi Manajemen Informatika. Oke. Pertanyaan saya ada 3, Pak. Mantap. Ya, monggo. Yang pertama, mengapa forensik digital diperlukan dalam penyelidikan berbagai kasus? Oke. Coba cerita dulu ya langsung ya. Iya. Karena kita harus nyari barang bukti buat di pengadilan itu aja sih. Poin itu aja. Beres ya. Jadi urusannya barang bukti loh ini buat pengadilan. Hati-hati. Dan yang perlu diingat lagi, semua file digital bisa dirubah. Jadi kalau kita melakukan forensik, harus mastiin bahwa filenya tidak bisa dirubah. Gitu ya. Supaya hakimnya yakin bahwa itu barang bukti benar. Ya, lagi. Pertanyaan yang kedua, apa sih tujuan forensik digital dalam mengungkap kasus cybercrime? Tujuan forensik digital dalam... Tadi barang bukti bukan tujuannya. Iya. Apa lagi tujuannya? Bingung gue. Sama sih. Mungkin lebih apa sih pentingnya untuk memahami tentang digital forensik gitu ya, mungkin ya secara global. Ujungnya barang bukti di pengadilan. Selain kita dapat barang bukti di pengadilan, kita bisa tahu bagaimana cara si hacker nyerang, bagaimana dia nyuri, segala macam teknik-teknik itu ketahuan semua dari forensik. Jadi proses penyerangan segala macam bisa kelihatan dari forensik, dan pengetahuan itu kita bisa pakai buat melakukan perencanaan selanjutnya sebaiknya cyber security yang harus diimplementasi seperti apa. Jadi satu buat barang bukti, satu lagi buat masukkan ke yang bikin sistemnya supaya lebih aman. Yang sering sebenarnya yang dipakai banget buat barang bukti. Mungkin pertanyaan berikutnya. Ini udah ada 3 tadi. Satu lagi. Untuk yang ketiga tentang cloning data tadi, Pak. Kan saya kan punya laptop. Nah, itu laptop saya kan rusak. Itu misal datanya di copy gitu bisa nggak, Pak? Bisa. Iya. Asal habisnya nggak rusak ya. Kalau laptopnya rusak, habisnya belum rusak, itu masih bisa kita selamatin. Caranya, buka laptopnya, cabut harddisknya, masukin ke komputer lain yang ada 2 harddisk, oke, di copy. Selesai. Cuma gitu aja kalau cloning ya. Asal harddisknya belum rusak. Kalau harddisknya udah rusak, itu lebih susah lagi. Gitu aja. Cara cloning gini caranya. Ini saya kasih lihat cloning ya. Ini saya cloning langsung nih. Sorry. Lebih enak gini soalnya. Susah gue. Oke. Saya gedein ya. View zoom in. Sudo. Saya jadi super user. Ini minta maaf nih saya pakai Linux banget ya. Nah ini saya tempelin dulu harddisk. Ini ada harddisk, saya tempel. Ini saya buang dulu ya. Ini soalnya 3 GB.
nggak apa-apa nih saya delete, emang mau saya delete tadi. Ini kalau saya lihat di sini ada flash disk saya namanya Ventoy. Oke. Ini dia di atas tulisannya available-nya 7,5 GB, yang kepake 1,3 GB. Kalau mau cloning cuma gini aja, DD. Kalau ini cloning, kalau di Windows kan Ghost ya. Kalau di Linux makanya DD. Nggak tahu singkatan dari apa DD. Input file sama dengan /dev. Slash ini yang sebelah kiri ya dia. SDB1 nih. /dev SDB1. Dan ini harus dilakukan untuk semua barang bukti. Jadi misalnya kita berhasil dapat hard disk dari laptop hacker atau teroris segala macam, kita harus cloning dulu. Cara cloningnya kayak gini aja, DD input file apa, output file sama dengan /home ono misalnya barang bukti .iso. Biasanya kita ekstensinya ISO belakangnya. Kalau saya enter dia akan bikin cloning 8 giganya langsung masuk ke barang bukti ini. Saya nggak akan lakukan itu soalnya lama ntar. Tapi kira enternya cuma kayak gini doang caranya. Beres ya? Itu cloningnya kayak gitu. Pertanyaannya tadi lupa gue sih. Kenapa harus di cloning ya? Enggak. Oh cara cloningnya udah coba dulu doang. Nah, gampang ya? Beres ya? Itu tadi sudah banyak yang mau nanya. Dari belakang pasang. Baik, saya sebenarnya ingin menanyakan yang pertama bagaimana melindungi ya, karena ini kan tadi di recovery bisa ya, selama itu di recovery terus ditimpa lagi terus itu masih bisa dikembalikan lagi. Oke. Saya kasih lihat tadi recovery ya. Saya akan format nih makhluk. Ini saya format si hard disk, flash disk ini flash disk bentuknya 8 GB. Saya akan format atau ini aja ya nggak apa-apa. Ntar saya akan coba recovery dari situ ya. Jadi saya akan bikin enakan gini sih sorry. Stres panitia stres sebenarnya Depok. Udah biarin santai. Oke ya. Ini saya akan VI media ono Ventoy, misalnya saya kasih jam.txt. Ini percobaan aja misalnya. Oke, ls media ono